Memang sengaja mau buat manas-manasin anjing-anjingnya Kamarudin, Pak. Dan ternyata berhasil, Pak ya. Iya. Orang hebat yang masuk ke channel Pak Paul akhir-akhir ini. Rudy Kamri ada kemarin ini ya. Belum lagi yang dulu Koni, Ibu Koni, ada Pak Toping, ya kan. Lalu ada Rudy Palak sama Naponto, pembinanya kita di Larua, ya. Alvin Lim lagi yang gila itu. Wah, orang-orang gila semua kumpul di sini. Mau udah enak, saudara. Orang-orang pintar itu udah enak lihat Kamarudin, cuman kalian aja batak-batak yang goblok-goblok ini. Kalau yang pintar-pintar masuk ke sini udah pada pintar semua, udah ngerti Kamarudin ini bangsat juga sih Kamarudin ini. Pantas saja komentar-komentarnya suka ngawur dan melebar kemana-mana. Lihat itu ya, bela Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak ternyata ketua partai politik. Terus Kamarudin Simanjuntak pengacara seret nama Ahok dalam nama ketua parpol. Ya viral, Kamarudin sebut Indonesia negara otoriter, poker di tangan Jokowi hukum paling rusak. Ketua Umum PDRIS, ya kan, Kamarudin Simanjuntak, Partai Demokrasi Republik Setan, apa ini nggak tahu dah itu ya. Mau mengoyak kain baru menambah, dia ngerti nggak mengoyak kain baru kain lama itu? Agak ngerti, saudara. Saya tuh kalah gitu. Nah, ini orang memang cari musuh gitu. Semakin banyak musuh semakin dia terkenal kan. Mungkin pikirnya begitu gitu. Wan Pangka, silakan. Lawyer kita nih, ada lawyer ya. Wan Pangka, silakan. Oh ya, shalom Pastor. Shalom ya. Apa nama? Tadi saya dengar menyimak di YouTube, tapi saya juga gatel juga kuping saya, telinga saya dengar tadi apa nama? Ya saya tidak yakin tuh orang Batak juga sih, karena nama kan bisa dirubah-rubah gitu loh. Bisa juga dia dari kadrun gitu, menyamar jadi orang Batak. Yang saya kenal sih teman-teman saya orang Batak nggak begitu juga lah gitu loh. Baik-baik aja gitu. Cuma kecuali ya Kamarudin yang mulutnya nggak karu-karuan gitu. Sampai bilang bahwa presiden nyembah, saya jadi gak enak juga ini. Presiden sambil nyembah-nyembah, emang dia siapa gitu loh. Kentara banget dia mempromosikan yang sebetulnya itu tidak boleh dilakukan oleh seorang advokat gitu. Promosi itu promosi, Pak, bentuk promosi itu sebetulnya. Propaganda itu. Propaganda. Iya, propaganda untuk menaikkan mutunya dia gitu, menaikkan namanya dia. Istilahnya Surabayaan itu ngerek gendero deh gitu. Nah, tadi mengenai somasi, saya orang itu mengatakan bahwa somasi lanjut nggak, itu orang bodoh. Saya bilang somasi itu cuma teguran. Nanti setelah itu baru ada proses hukum gitu loh. Ya memang tidak perlu juga si Kamarudin ngomong Ahok itu juga gak nyambung sebetulnya, nggak ada urusan kok nyamber-nyamber ke Ahok segala gitu. Nah, ini orang memang cari musuh gitu. Semakin banyak musuh semakin dia terkenal kan. Mungkin pikirnya begitu gitu, Pak. Gitu loh. Ya seperti langkah Bapak di Jerman atau di Belanda, mereka memancing Bapak untuk pulang ya karena saya tahu mereka kepingin mempersekusi Bapak sebetulnya kalau Bapak pulang ke sini gitu loh. Gitu loh. Itu aja tujuannya gitu loh. Seperti Gus Nur gitu. Sebenarnya saya ingat Gus Nur pernah berantem dengan Bapak. Itu bukan Gus, Pak. Dia itu orang biasa. Bahkan dulunya saya infonya dari teman-teman dia itu sebetulnya penjual softtek dan banyak juga melakukan suatu yang nggak bagus lah buat TKW di Hong Kong gitu. Itu patut diduga begitulah. Patut diduga supaya saya nggak kena delik gitu. Saya pakai kata-kata patut diduga gitu, Gus Nur. Sekarang ini di Indonesia ini memang banyak banyak orang bertitel Gus supaya dihormati di kalangan umat Muslim gitu. Padahal dia bukan turunan dari keluarga NU atau keluarga apa, turunan keluarga Gus Dur atau keluarga apa itu, enggak bukan itu gitu loh. Ya begitu Pak Pol gitu loh. Jadi Pak Pol tetap aja berjuang. Malah saya suka dengan gaya Pak Pol. Suka saya gitu loh. Teruskan aja Pak gitu loh.
Sesuai kok dengan jiwa saya, gitu loh. Iya, jadi memang betul Pak. Jadi memang banyak orang yang nggak terima, tidak sepopuler saya Pak. Ya kan, oh saya iri sama Kamarudin. Enggak, Kamarudin belum terkenal, saya udah lebih terkenal dari Kamarudin. Ya, betul. Ya kan. Nah, cuman masalahnya keterkenaan Kamarudin buat keuntungan diri sendiri, saya terkenal buat Indonesia. Nggak gampang Ya kan? loh Pak. Nah ini nih kata kita aja ngomong ini, tak bukti kan saya ngomong itu selalu pakai bukti ya. Benar kecurigaan Mang Dodo, rupanya dia hanya memanfaatkan situasi untuk mendongkrak popularitas dirinya dan partainya. Semua udah enak saudara. Orang-orang pintar itu udah enak, lihat kamu cuma kalian aja batak-batak yang goblok-goblok ini. Kalau yang pintar-pintar masuk ke sini udah pada pintar semua, udah ngerti Kamarudin ini bangsat juga sih Kamarudin ini. Pantas saja komentar-komentarnya suka ngawur dan melebar kemana-mana. Lihat itu ya, bela Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak ternyata ketua partai politik. Sosok Kamarudin Simanjuntak pengacara seret nama Ahok dalam nama ketua parpol. Ya viral, Kamarudin sebut Indonesia negara otoriter, poker di tangan Jokowi hukum paling rusak. Ketua umum PDRIS, ya kan, Kamarudin Simanjuntak, Partai Demokrasi Republik Islam Setan, apa ini nggak tahu dah itu ya. Tok mau mengoyak kain baru menambah, dia ngerti nggak mengoyak kain baru kain lama itu? Agak ngerti saudara. Saya tuh terbeban dengan banyak gereja ditutup pada tahun-tahun sebelum Pak Pol teriak ya, gitu loh. Makanya saya bilang dengan sikap dari orang-orang tadi yang dikatakan marga Batak yang melawan tadi itu, ya kita nggak pernah kompak Pak. Makanya nggak salah kalau gereja ditutup, karena orang Kristennya sendiri nggak kompak. Orang Kristennya berantem sendiri. Iya, gitu. Selamatkan diri masing-masing. Gitu. Berantem sendiri, nggak salah kalau mereka menyerang gitu loh. Bapak tahu nggak, tahun 84 ketika saya kuliah, itu di kelas saya yang pakai kerudung, yang pakai jilbab, itu cuma 2 orang Pak. Yang lainnya tidak pakai kerudung, biarpun mereka muslim. Tapi sekarang Pak, menjamur Pak. Gitu loh. Hampir satu kelas itu mungkin hampir satu fakultas atau satu universitas berkerudung semua. Biarpun itu adalah sekolah, biarpun itu adalah universitas yang bukan muslim loh ya, gitu loh. Universitas yang maksudnya itu bisa menerima muslim, Kristen, gitu. Tapi orang muslimnya kebanyakan pakai jilbab semua, gitu loh. Begitu cepat mereka beranak pinak secara apa namanya itu budaya mereka, gitu. Begitu cepat. Padahal tahun 84 itu cuma 2 orang di kelas saya itu yang masih pakai kerudung. Gitu loh. Yang lainnya tidak. Sekarang Pak, edan-edanan Pak. Gitu loh. Gitu. Jadi saya menghimbau orang Kristen itu harus kompak. Kalau enggak, kembali lagi nanti. Mereka ketawa kok kalau kita berantem, guyu Pak. Ketawa mereka. Gitu loh. Ya cuma itu aja Pak. Ya. Pak Paul, saya minta dilanjutkan lagi kayak gini. Terus lanjut keras, main keras kita ini. Yo, Yesus Savior, silakan. Selamat malam Pak Paul. Selamat malam Yesus Savior. Apakah Bapak Paul seorang nabi? Luar biasa, saya nabi ke-26, diresmikan langsung oleh Jibril. Aduh, kalau dengar orang-orang kadrun, itu saya setuju sama Bapak yang barusan Pak. Itu mungkin belum tentu juga orang Batak loh Pak. Memang dia mungkin mau ngadu-ngadu aja. Belum tahu kita, ya. Ya bisa kadrun juga yang mengadu-ngadu Batak sama Batak di sini. Ya. Karena dia tahu kan yang orang-orang penting di Pak Paul ini kan orang Batak semua. Ya. Pak Tobing, Pak Santiamer ya. Iya. Ada siapa lagi, Lisoy, semua banyak orang Batak. Jadi mereka memang mau coba-coba ngutik-ngutik ini masalah. Pengurus utama lagi. Iya, makanya mereka iya. Pikir Pak Tobing itu malah sekarang jadi ownernya Damaris itu Pak Tobing itu. Maka itu mereka mungkin Batak. Kalau saya nggak terlalu yakin mereka Batak saya yakin cuman mereka pakai isunya Kamarudin kan yang Batak kan. Jadi mereka pakai itu untuk coba memecah belah Batak justru. Nah, saya percayalah orang Batak pinter semuanya pasti yang nggak akan terpengaruh sama itu semua. Oh iya, makanya. Iya betul kan. Jadi ini orang-orang bodoh ini makin panas Pak, soalnya orang-orang kadrun ini makin panas saya lihat ya, melihat bahwa channel Pak Paul makin kesini kan makin gila, makin luar biasa gitu. Banyak orang-orang hebat yang masuk ke channel Pak Paul. Akhir-akhir ini Rudy Kamri ada kemarin ini ya, belum lagi yang dulu Koni, Ibu Koni, ada Pak Tobing, ya kan, lalu ada
Rudi Palak Kamri, sama lalu yang Naponto, terakhir pembinanya kita di Ponto, Larua, ya. Alvin Lim lagi yang gila itu. Wah, orang-orang gila semua kumpul di sini. Makanya dia tuh makin panas, Pak. Para kader ini makin gila, makin mencoba menghancurkan channel Pak Paul. Makanya dengan banyak yang di-remove segala kan. Mereka udah panas banget ini, Pak. Karena nggak ada yang suaranya seperti kerasnya kayak Pak Paul sih. Jadi mereka memang ingin menghancurkan, tapi nggak berdaya gitu. Jadi pakai isu segala macam, isu Batak segala macam. Dan itu bodohnya mereka itu ngaku Kristen, apa nggak pernah baca Alkitab ya? Bahwa Tuhan Yesus aja pernah menghindar waktu dia mau dibunuh kan? Waktu dia mau dibunuh sama orang Parsi, dia menghindar kalau memang belum waktunya. Kenapa dia sebagai Tuhan Yesus kalau mau dia tinggal ngomong satu patah aja udah hancur tuh orang-orang. Tapi kenapa dia menghindar? Nah itu dia nggak pernah baca Alkitab kayaknya tuh. Nah, jadi nggak ngerti gitu. Orang kenapa Pak Paul bisa ke Jerman atau apa, kan karena justru dari sana kita bisa bersuara. Kalau di sini kita udah mati seperti KC. Lalu apa gunanya kita di sini? Orang-orang bodoh itu bikin usul-usul Pak Paul suruh pulang, memang bodoh banget tuh Pak. Lalu itu kelihatan sekali memang itu kadrun Pak. Itu yang kasih jempol tadi, jempol jorok itu kan. Kan itu udah jelas tuh orang nggak bener itu. Dia ngeritik-ngeritik kita, ngeritik Pak Paul, segala macam apa tutur kata dan apa moral segala macam. Tapi dia sendiri kayak begitu. Memalukan sekali saya pikir orang-orang gila itu. Ya terus aja terus tembak terus Pak Paul. Orang-orang itu makin panas sekarang. Memang sengaja Pak, ini tema Iya. malam ini memang sengaja mau buat manas-manasin anjing-anjingnya Kamarudin Pak. Dan ternyata berhasil Pak ya. Iya, makanya mungkin biar pada masuk saya kebiar semua kan. Batak palsu itu Supaya akhirnya pintar. pada keluar semua. Mereka bilang Pak Paul penakut, mereka tampang muka aja nggak berani kok. Bener-bener pengecut, bener-bener aneh. Bilang Iya orang bingung ya Pak. bingung Yang ngatain saya pengecut, mereka tampak muka aja nggak berani loh Pak. Tampang muka aja nggak berani. Begitu Aduh, nampak muka langsung bener-bener. kain gitu Pak. Kabur langsung kabur. Iya kayak sistem penoli tadi kan. Memalukan sekali. Udah gitu kasih jempol kotor itu. Aduh, itu moralnya di mana tuh? Dia pasti kadrun itu kalau saya pikir-pikir tuh. Tapi Pak. bisa juga nih ada yang ngomong nih Batak, ada yang kadrun juga loh, nih bener juga Ada, nih. ya. Jangan-jangan Ya, di Batak kadrun pasti. juga, dia Batak Islam Bisa. juga. Iya kan? Betul, bisa Bisa kan? Tapi Denny Bisa Siregar juga. anu juga Batak Islam, tapi dia bilang Kamarudin nggak bener ya. Iya, kan banyak Pak. Denny Siregar kan 2 kali sampai bahas Kamarudin kan, itu 2 kali dia bilang ini orang nggak bener nih. Memang. Kayak Rudi Kamri Islam, tapi kan dia kan orang Islam bener itu mah. Apalagi kalau nanti Gus, siapa yang Bapak mau undang Gus? Iya, Gus Nuril. Ah, itu mantep Gus Nuril itu juga tuh. Lawan kadrun bener-bener tuh dia. Ya, pokoknya terus berjuang Pak Paul, jangan takut, makin besar kok Pak Paul nih. Luar biasa. Orang-orang hebat makin masuk di channel ini, makin gila. Kadrun di Indonesia makin kepanasan nih Pak. God bless Pak. Tuhan berkati Lanjut, terus, Pak. suara kebenaran.